Ini seperti ini. Setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat 1 di antara 0, 1, 2, sampai M dikurang 1. Nah, misalnya tadi seperti yang di sebelah sini, itu modulonya kan modulo 7 ya. Nah, jadi setiap bilangan bulat kongruen dengan modulo M dengan tepat 1 di antara 0, 1, 2, sampai M dikurang 1. Jadi, dia akan kongruen, kalau misalnya modulo 7, maka akan kongruen dengan tepat 1 di antara 0 sampai 6. Seperti itu. Kenapa? Karena di sini modulonya adalah modulo 7. Maka dia akan kongruen dengan tepat 1 di antara yang ini tadi. 0 sampai M kurang 1. Nah, seperti itu ilustrasinya. Kalau untuk modulo 7. Begitu juga untuk modulo yang lainnya. Kita lihat definisi residu kecil ya. Dari sini tadi kita akan mengarahkan ke definisi residu kecil. Nah, di sini pada A kongruen R modulo M dengan R-nya itu batasannya dari 0 sampai M, maka R disebut dengan residu terkecil dari A modulo M. Ingat ya, kalau ada bentuk kekongruenan yang seperti ini, kemudian batas R-nya adalah 0 sampai M, maka R ini yang batasnya dari 0 sampai M tadi disebut residu terkecil dari A modulo M. Jadi R-nya adalah residu terkecil dari A modulo M ya. Untuk kongruen ini 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya M kurang 1. Nah, ini disebut dengan residu terkecil modulo M. Ini tadi. Nah, contohnya seperti ini. Residu terkecil dari 71 modulo 2 adalah 1. Kemudian residu terkecil dari 34 modulo 5 adalah 4. Yang ini dulu, paham tidak maksudnya? 2 habis membagi 71, sisa 1 ya. Kemudian 5 habis membagi 34, bersisa 4. Nah, kemudian ini, walaupun 34 kongruen dengan 9 modulo 5, tetapi 9 bukan residu terkecil dari 34 modulo 5. Kira-kira kenapa? Nih, 34 itu kongruen dengan 9 modulo 5. Tetapi 9 bukan residu terkecil dari 34 modulo 5. Kenapa? Karena R-nya lebih karena dari masih M. ada sisa yang lainnya sih. Sisanya berapa? 4 juga. 4, Bu. 4. Yang ini 34 kongruen dengan 9 modulo 5. Ini dari sini sisanya berapa nih? 9. Itu kenapa enggak 9 bukan residu terkecil, karena R-nya itu kan lebih dari modulonya. Karena R-nya itu lebih dari modulonya. Kan R-nya itu syarat lebih. Oke. Terus syarat kan, apa? kan pada kongruen R mod M dengan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari M, kan di sini kan yang 34 kongruen 9 modulo M, kan R itu kan lebih dari modulonya, Ibu. Berarti dia bukan residu terkecil. Oke, jadi tadi syaratnya ini ya. R-nya itu harus berada di antara 0 lebih dari sama dengan 0 kurang dari M. Jadi 34 itu merupakan modulo 5. Residu terkecil dari 34 itu bisa jadi 4. Kemungkinan residunya itu kan 4 sama 9 ya, 34 untuk yang modulo 5. Nah, jadi kenapa di sini yang dipilih sebagai residu terkecil adalah 34? Karena untuk residu yang 9 ini tidak memenuhi syarat. Syaratnya apa tadi? Untuk residu terkecil itu harus berada pada ini 0 kurang dari sama dengan R kurang dari M. Nah, sekarang residunya 9. Berarti kan 9-nya lebih daripada M kan? Berarti tidak memenuhi syarat. Ini harusnya 34 ya, bukan 54. Tadi siapa yang berbicara? Saya soalnya kalau nggak on cam tidak terlihat juga orangnya. Saya Bu, Diki Nofri, Bu. Oh, dikit. Oke, bisa dipahami ya? Sampai di sini. Jadi, himpunan residu terkecil modulo 5 adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau himpunan residu terkecil dari modulo 6 berarti seperti apa? Himpunan residu terkecil untuk modulo 6. 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 5. 4, 5.
Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Gampang ya. Nah, bagaimana dengan residu terkecil untuk negatif 53? Kalau misalnya saya punya contoh nih, negatif 53. Bentar. Negatif 53. Nah, tentukan residu terkecil dari negatif 53. Dari negatif tak hingga sampai negatif 54, Bu. Belum tepat. Coba, kemarin definisi dari, sebentar ya, saya ingat. Ini kan punya 3 makna ya. Yang pertama, artinya M habis membagi A kurang R. Kemudian yang kedua, apa makna yang kedua? A dibagi oleh M bersisa R. Itu kan maknanya. Kemudian yang ketiga, ini bisa bermakna apa? A sama dengan M kali K plus R. M kali K plus R. Nah, kalau seperti itu, berarti bilangan negatif 53 ini kan bisa kita buat dalam bentuk yang seperti ini juga kan. Nah, kira-kira 53 ini residu terkecilnya apa dengan menggunakan definisi yang ini? Berarti kita bisa membuat negatif 53 sama dengan M. M-nya berapa? Kalau untuk modulo ini ya, modulo berapa ya? Modulo berapa yang tepat kalau untuk yang ini nih? Negatif 53 itu bisa kita buat sebagai apa? Kalau saya buat modulo 10, residu terkecilnya apa? Saya arahkan nih. Jadi untuk modulo 10, residu terkecilnya apa? 0 sampai Modulo 9, Bu. Bukan. Coba lagi. Negatif 53 berarti bisa kita tulis sebagai apa? Ini kan berarti Oh, kan suatu bilangan. Kita kalikan dengan 10. Lalu ditambah dengan sisanya. Kira-kira bilangan apa saja itu yang bisa dibuat seperti itu? -3, Wan. Min 3, oke. Kalau negatif 3 di sini jadinya K-nya berapa? K-nya Min 5, Bu. -5. -5. Min 5. Negatif 5 ya. Oke. Satu lagi. Kalau negatif 53 itu bisa kita buat dalam apa? R-nya 7, K-nya min 6. R-nya 7, K-nya berapa? Negatif 6. Oke. Ya. Nah, dari sini residu terkecilnya itu yang mana? Apa residu terkecil dari ini? Apa residu terkecil Yang dari 7 bukan. 34 Oh, 7 ya dari berarti. negatif 53 modulo 10? Yang 7 bukan, Bu. 7. Nah, kenapa 7? Karena kan residu terkecil itu lebih dari 0 tapi di bawah modulonya. Oke. Berarti residu terkecil untuk yang ini adalah walaupun negatif 3 ini merupakan bilangan yang kurang dari 7, tapi residu terkecil untuk yang ini negatif 53 modulo 10 itu adalah ini 7. Ini modulo kecilnya. Residu terkecilnya. Residu terkecil untuk modulo 10 ya. 10 yaitu 7. Nah, seperti itu. Bisa dipahami untuk makna residu terkecil? Jadi kemungkinan-kemungkinannya itu adalah apa? Kalau untuk residu terkecil dari modulo 10 untuk bilangan negatif 53, kemungkinannya berarti ada dari 0 sampai 9, Bu. 0 sampai 9. Ya, seperti itu. Jadi kalau himpunan residu terkecil modulo 5, kemungkinannya itu adalah himpunan dari 0, 1, 2, 3, 4. Kalau 10 berarti 0, 1 sampai
9. Itu. Nah, kemudian berikutnya ini ada teorema 7. Nah, jika A kongruen dengan B modulo M, jika dan hanya jika A dan B ketika dibagi dengan M memiliki sisa pembagian yang sama. Nah, ini pembuktiannya. Kita lihat dulu, itu ke 1. Ini bukti dari kiri ke kanan. Seperti biasa ya, diketahui bahwa M itu adalah elemen dari bilangan bulat positif, kemudian A, B itu adalah elemen dari bilangan bulat, dan A kemudian dari modulo M. Nah, ini yang diketahui. Ibu, maaf, Bu. Ya. Suaranya kecil banget, Ibu. Kalau sekarang bagaimana? Oke, Bu. Kencang. Oke. Nah, saya ulangi ya. Ini mau kita buktikan. Ini ada teorema 7, A kongruen B modulo M, jika dan hanya jika A dan B ketika dibagi dengan M memiliki sisa pembagian yang sama. Berarti kalau jika dan hanya jika kan berlaku dua arah ya. Arah ini ke sini, kemudian sebaliknya. Dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Nah, ini mau dibuktikan dari kiri ke kanan terlebih dahulu. Seperti biasa, yang diketahui itu untuk M-nya itu adalah elemen bilangan bulat positif, kemudian AB adalah elemen bilangan bulat, dan A kongruen dengan B modulo M. Nah, ini yang diketahui ya. Yang diketahui, yang mau kita buktikan adalah yang sebelah kanannya. Jadi akan dibuktikan A dan B ketika dibagi dengan M memiliki sisa pembagian yang sama. Nah, perhatikan bahwa dengan teorema 6, teorema yang sebelumnya ya, karena A dan B itu elemen dari Z, maka terdapat sisa pembagian yaitu R1, R2, yang juga merupakan elemen dari bilangan bulat. Sehingga kita bisa buat A juga kongruen dengan R1 modulo M, dan B juga kongruen dengan R2 modulo M. Nah, untuk syaratnya sama seperti tadi, sisa pembagiannya itu harus lebih dari sama dengan 0 kurang dari M. Nah, berikutnya sesuai dengan definisi ya. Kalau misalnya bentuk kekongruenannya seperti ini, maka dengan menggunakan definisi yang sama seperti yang di awal kemarin, bisa dibuat bentuk yang kayak gini. A sama dengan MP ditambah dengan R1. Yang ini nih. Kemudian untuk suatu P elemen Z. Dan B yang ini tentunya bisa kita buat jadi seperti ini. Nah, A dikurang B, ini A-nya, kemudian ini B-nya, maka kita bisa melakukan operasi aljabar. Kita buat manipulasi aljabarnya seperti ini. Nah, jadinya A kurang B sama dengan M kali P kurang Q ditambah R1, R2. Nah, di awal kita tahu bahwa A ini kan kongruen dengan B modulo M. Nih, yang diketahui ya. Maka artinya ini nih. Nah, kalau M membagi habis A dikurang B, M membagi habis A kurang B, nah tentunya sisanya 0 berarti kan. Kalau M membagi habis A kurang B, nah sisanya berarti 0. Dengan kata lain, R1, R2 dikurang R2 itu sama dengan 0. Yang bermakna bahwa R1 sama dengan R2. Jadi sisa pembagiannya itu sama. Nah, R1 sisa pembagian untuk yang ini tadi sama dengan sisa pembagian untuk yang ini. Nih ya. Jadi R1 sama dengan R2. Nah, itu penjelasannya. Nah, kemudian kalau dibuktikan dari sebelah kanan ke kiri, artinya kalau kita mempunyai sisa pembagian yang sama, maka nanti A akan kongruen dengan B modulo M. Nah, karena kita membuktikan dari kanan ke kiri. Oke, perhatikan bahwa sebentar. Ya. Perhatikan bahwa A dan B ketika dibagi dengan M memiliki sisa pembagian yang sama. Misalnya, kita misalkan sisa pembagian tersebut adalah R ya. Maka A sama dengan, sesuai dengan definisi yang tadi, A sama dengan NP ditambah R, untuk P-nya adalah elemen bilangan bulat, dan B tentunya juga seperti itu, karena sisa pembagiannya sama. Nah,
Untuk Q-nya juga merupakan elemen bilangan bulat dan batas R-nya adalah dari 0 sampai M ya. 0-nya juga termasuk nih karena ada sama dengan. Nah, kemudian selanjutnya karena A-nya itu sama dengan MP tambah R, kemudian B-nya sama dengan MQ tambah R. Nah, sehingga A dikurang B-nya akan menjadi seperti ini. Jadi M dikali P dikurang Q. Artinya apa? M tersebut berarti habis juga membagi A kurang B. Karena di sini A kurang B-nya sama dengan M PQ. Nah, P dikurang Q. Jadi otomatis ini bermakna bahwa M juga membagi habis A dikurang B. Nah, ini sesuai dengan definisi bahwa M membagi habis A kurang B itu sama juga dengan kita menyatakan bahwa A itu kongruen dengan B modulo M. 3 definisi yang di awal yang saya sebutkan tadi ya, A kongruen B modulo M itu bermakna 3. Yang pertama, M habis membagi habis A kurang B. Kemudian yang kedua tadi, A dibagi M bersisa B. Atau yang ketiga, A sama dengan MK tambah B. Nah, untuk yang ini, berarti definisi yang pertama bisa kita maknai yang seperti ini. Nah, contohnya adalah sebagai berikut nih. Perhatikan bahwa 94 itu kongruen dengan 13 modulo 9. Nah, 94 kongruen dengan 13 modulo 9. Atau 94 itu sama dengan, kalau 94-nya kongruen dengan 13 modulo 9, maka bisa kita buat 94 sama dengan 10 dikali dengan 9 ditambah 4. Kalau ini sisanya berapa nih? Kalau dari sini nih. 4 Bu. 4 ya, sisanya 4. Kemudian dari sini tadi karena kita mau pakai teorema 7, berarti kita mau memperlihatkan bahwa 13 itu juga punya sisa yang sama dengan 94 itu tadi. Jadi 13 itu bisa kita buat sebagai 1 kali 9 ditambah dengan 4. Nah, dari sini terlihat bahwa sisa pembagiannya itu sama, yaitu 4. Sisa pembagian untuk 94 dan 13 itu sama, yaitu 4. Ketika dibagi dengan 9 ya, sisanya adalah 4. Bisa dipahami sampai di sini untuk aplikasi dari teorema 7? Bisa Bu. Oke. Berikutnya adalah tentang sistem residu lengkap. Nah, ini definisinya. Himpunan bilangan bulat R1, R2, sampai Rm disebut sebagai sistem residu lengkap modulo M bila dan hanya bila setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan satu dan hanya satu di antara, ini bukan R1 sampai Rm ya, harusnya 0, 1, 2, sampai M dikurang 1. Nah, untuk lebih memahami definisi ini, coba kita lihat contohnya. Ini ada himpunan bilangan, yaitu anggotanya 45, kemudian negatif 9, 12, lalu negatif 22, 24. Ini adalah sistem residu lengkap modulo 5. Nah, kenapa dikatakan sistem residu lengkap modulo 5? Kita lihat dulu buktinya. Kita ketahui bahwa himpunan residu terkecil modulo 5 adalah ini tadi ya, seperti contoh yang di awal tadi, itu adalah himpunannya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya setelah kita cari, ternyata residu-residu dari himpunan yang ada di sini, yaitu 45, negatif 9, 12, kemudian negatif 22, dan 24 itu adalah 0, 1, 2, 3, dan 4, maka ini disebut dengan residu lengkap, seperti itu. Jadi residu lengkap modulo 5. 45 itu, kita lihat satu-satu, 45 itu kongruen dengan 0 modulo 5 ya. Jadi ini benar seperti ini ya. Kemudian negatif 9 itu kongruen dengan 1 modulo 5. Nah, atau kalau negatif 9 kongruen dengan 1 modulo 5 itu bisa kita buat dalam bentuk seperti ini. Hasil perkaliannya apa? Buat dalam bentuk A sama dengan MK tambah R. Atau tambah B nih. Minus 9 sama dengan 5 dikali minus 2 tambah 1. 5 kali minus 2 tambah 1 ya. Jadi residunya adalah 1. Kemudian ini gampang ya. Kemudian negatif 22 bagaimana?
dibuat dalam bentuk MK tambah B. Eh, 5 dikali minus 5 tambah 3. 5 dikali minus 5 tambah 3. 22 sama dengan 5 kali minus 5 dan tambah 3. Benar seperti itu, negatif 25 tambah 3. Ya, betul ya. Berarti residunya 3. Nah, jadi di sini kita perhatikan bahwa ini residunya 0, ini residunya 1, ini 2, kemudian yang 3, 4. Nah, untuk modulo 5, berarti ini adalah himpunan sistem residu lengkap modulo 5. Jadi, ini benar bahwa ini adalah sistem residu lengkap modulo 5. Coba saya kasih soal yang lain. Tunjukkan atau periksa apakah 4, kemudian 9, 11, negatif 7, lalu 29. Apakah ini merupakan sistem residu lengkap modulo 5? Ibu itu habis 4, 5 ya, Bu? Bukan, 9. Oh, 9. 5 ya. Kenapa bukan, Syed? Syed jawab bukan. Alasannya kenapa? Residunya berapa saja? Tidak ada 0 dan 2. 4, 4, 1, 3, 4. Oke. Yang lain bagaimana? Coba yang bisa on mic dijelaskan. Bukan residu modulo 5, Bu. Ini siapa yang bersoal? Kenapa Diki? Apa jawabannya? Bukan residu lengkap modul 5. Soalnya Kenapa? yang pertama itu 4, kongruen 4 mod 5. Yang kedua itu 9, kongruen 4 mod 5. 11 itu kongruen 1 mod 5. Yang min 7 itu min 7 kongruen 3 mod 5. Yang 29 itu kongruen 4 mod 5. Oke, berarti bentar ya. Kok nggak bisa? Aduh. Empat itu kongruen dengan 4 mod 5 ya. Iya, Bu. Kemudian 9 kongruen dengan 4 mod 5 juga.
kalau 11 kongruen dengan 1 modulo 5. Lalu negatif 7 kongruen dengan 3 modulo 5. Terakhir 29 ya. 29 kongruen dengan 4 modulo 5. Nah, dari sini kalau kita perhatikan, itu tidak ada yang kongruen dengan 0, kemudian apalagi yang tidak ada 2 ya, 0 dan 2 tidak ada. Kemudian 4-nya ada 3 kali di sini. Nah, berarti ini bukan merupakan sistem residu lengkap modulo 5. Oke, sudah benar. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Oke. Nah, kalau bisa kita lanjut ke kasus kekongruenan modulo 5 nih. Ini ada beberapa persamaan atau kekongruenan yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama, untuk kelipatan 5, nih 5K, itu nanti ini sisanya itu akan kongruen dengan negatif 10, negatif 5, kemudian 5, 10, dan seterusnya ya, untuk 5K. Kemudian untuk yang 5K tambah 1, ini yang modulo 5 ya, untuk modulo 5, maka nanti ini residunya itu 1, kemudian akan kongruen juga dengan 6, 11, yang beresidu 11 ya, kemudian negatif 9, negatif 4, dan seterusnya. Nah, kemudian dan seterusnya sampai 5K ditambah 4, kelipatan dari 5 kemudian ditambah dengan 4. Nah, sehingga ini bisa ditulis kelas kekongruenannya seperti ini. Dikasih garis di atasnya, kemudian ini bisa juga dilambangkan dengan kurung siku seperti ini. Nah, yaitu adalah himpunan dari negatif tak hingga negatif 10, negatif 5, 0, 5, 10, dan seterusnya. Nah, ini juga seperti itu ya. Ini untuk kasus kekongruenan modulo 5. Nah, ini juga disebut sebagai kelas kekongruenan modulo 5. Nah, berikutnya ini adalah tentang ini kanselasi atau penghilangan pada kekongruenan. Apakah mungkin kita lakukan kanselasi atau penghilangan pada kekongruenan tersebut? Nah, masih ingat tidak teorema 3 apa bunyinya? Teorema 3 yang sudah kita pelajari di pertemuan yang keberapa ya? Saya lupa itu. Apakah berlaku untuk yang ini? Teorema 3 itu ada bentuk A kongruen B modulo M, maka A C itu akan kongruen dengan BC modulo M. Modulo M. Nah, kalau teorema 3 kan bunyinya seperti ini nih. A kongruen B modulo M, maka AC kongruen dengan BC modulo M. Nah, kalau sekarang adalah kanselasi, jadi penghilangan. Artinya sebaliknya nih, kalau AC kongruen dengan BC modulo M, apakah akan berlaku A kongruen B modulo M? Nah, itu pertanyaannya. Apakah mungkin berlaku seperti itu? Kalau dari teoremanya, teorema 3 ini kan menyatakan bahwa A kongruen B modulo M, maka jadinya seperti ini. Nah, sekarang apakah berlaku sebaliknya? Nah, itu akan kita lihat ya. Coba kita lihat dulu bentuk ilustrasinya seperti ini. Ada 12 kongruen 24 modulo 4. Nah, ini bisa dibuat sebagai 2 kali 6 kongruen dengan 2 kali 12 modulo 4. Yang mengakibatkan apakah 6 akan kongruen dengan 12 modulo 4? Nah, ini yang akan kita bahas kali ini. Nah, jawabannya tentu saja tidak ya, karena dari teorema ini saja, ini kan berlaku jika maka untuk yang dari kanan ke kiri tentunya tidak berlaku seperti itu. Artinya, kita tidak bisa melakukan kanselasi pada AC kongruen BC modulo M. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah kapan kira-kira kita bisa melakukan kanselasi atau penghilangan? Kita lihat teorema 8 ya. Ini ada teorema 8. Jika A kongruen B modulo
A, C kongruen B, C modulo M, dan C ini FPB-nya adalah 1 ya, relatif prime, maka A itu kongruen dengan B modulo M. Jadi syaratnya, kalau kita mau melakukan kanselasi atau penghilangan di sini, ini yang dihilangkan adalah C ya, C sama gitu. Maka syaratnya haruslah FPB-nya, FPB-C dan M itu harus sama dengan 1. Itu teorema 8. Nah, contohnya seperti ini. Ini aplikasi dari teorema 8 tersebut. 12 itu kongruen dengan 40 modulo 7. Nah, kekongruenan tersebut dapat ditulis sebagai, jadi 12 itu dapat kita tulis sebagai 4 kali 3, kemudian 40 dengan 4 kali 10. Ini modulo 7-nya tetap. Nah, tadi C, M, PB-nya itu harus sama dengan 1. Nah, sekarang antara C-nya apa di sini? 4 ya. Kemudian M-nya adalah 7. Apakah benar bahwa FPB dari 4 dan 7 adalah 1? Benar, Bu. Betul. Nah, karena FPB dari 4 dan 7 adalah 1, maka kita bisa melakukan kanselasi. Yaitu, maka ini akan menjadi bentuk yang seperti ini. Jadi, 4-nya itu kita cancel atau kita hilangkan, maka yang terjadi adalah 3 kongruen dengan 10 modulo 7. Nah, ini aplikasi dari teorema 8. Sebentar ya, ada telepon.
FPB-nya sama dengan 1, dan M bagi D membagi habis C bagi D dikali dengan A kurang B, maka dengan menggunakan teorema FPB, nanti coba dicek lagi teorema-teoremanya ya, karena banyak sekali teorema terkait ini, maka ini juga akan berlaku bahwa M bagi D itu membagi habis A dikurang B, sesuai dengan teorema. Dengan demikian, ini terbukti ya bahwa A kongruen dengan B modulo M. Ini pembuktian dari teorema 9. Nah, bagaimana aplikasinya? Coba kita lihat contohnya berikut ini. Kita tahu bahwa benar bahwa 12 itu kongruen dengan 40 modulo 14. Kekongruenan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. 12 itu kita tulis sebagai 4 kali 3, kemudian 40, 4 kali 10 modulo 14. Nah, dari sini 4 dengan 14 itu kan FPB-nya sama dengan 2, bukan 1 ya. Maka sesuai dengan teorema yang tadi, kita bisa buat seperti ini. Kita bisa melakukan kanselasi di kedua ruasnya, dan modulo berganti menjadi 4 dibagi dengan FPB dari kedua bilangan tersebut, yaitu FPB dari 14 dan 4, yaitu 2. Nah, dengan menggunakan teorema yang tadi, maka 3 itu akan kongruen dengan 10 modulo 14 dibagi 2. Nah, artinya 3 kongruen dengan 10 modulo 7. Sesuai ya. Ini teoremanya tadi. A kali C kongruen dengan B kali C modulo M. Kemudian ini FPB-nya. Maka akan menjadi C-nya hilang. Dihilangkan, berarti A kongruen dengan B modulo M dibagi D. Berarti kalau ini kita sudah buat menjadi bentuk 4 kali 3 kongruen dengan 4 kali 10 modulo 14. 4-nya bisa kita cancel seperti itu. Kemudian yang tersisa sekarang adalah 3 dan 10. Lalu FPB dari 4 dan 12 itu adalah 2. Sehingga sesuai dengan teorema, kita bisa buat bentuk yang seperti ini ya. 3 kongruen 10 modulo 14 dibagi dengan FPB-nya. FPB-nya itu 2. Maka jadinya 3 kongruen 10 modulo 7. Ada masalah sampai di sini? Ya, ada, Bu. Ini contoh yang lainnya. Ini mirip dengan contoh dari teorema 8 tadi, yaitu mencari nilai variabel yang memenuhi kekongruenan dari ini nih, 4Y kongruen dengan 8 modulo 12. Kalau tadi kita cari X-nya, sekarang kita cari Y. Nah, caranya kira-kira ya mirip dengan yang tadi lah ya. Perhatikan bahwa ini 4Y kongruen dengan 8 modulo 12. Kemudian FPB dari 4 dan 12 ini yang ditandai dengan yang warna merah adalah 4. Maka teorema 9 tadi berakibat, nah kita mau cari Y, maka di sini akan jadi 4Y dibagi 4, kemudian di sini juga dibagi dengan 4 ya. Sehingga ini akan menjadi modulo 12 dibagi 4 juga. Nah, dari sini diperolehlah Y kongruen 2 modulo 3. Dengan kata lain, himpunan solusinya adalah Y sama dengan 3 dikali K ditambah 2. K-nya adalah elemen bilangan bulat juga. Nah, seperti itu. Mirip dengan yang ini tadi. Ini masih gampang ya. Oke. Teorema berikutnya adalah teorema 10. Ini juga tidak terlalu sulit. Jika A kongruen B modulo M, dengan N-nya itu adalah elemen dari bilangan bulat positif, maka akan berlaku seperti ini. Jadi awalnya tidak ada pangkatnya, kemudian ada pangkatnya A pangkat N, kongruen dengan B pangkat N, modulo M. Kita lihat contohnya. Nah, soal-soal seperti ini, kalau yang pernah ikut Olimpiade itu tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan bentuk soal yang seperti ini. Nah, soal yang kayak gini tuh kita bisa selesaikan dengan menggunakan teori bilangan. Temukan sisa dari pembagian atau residu terkecil dari 2 pangkat 1234 oleh 7. Nah, perhatikan dulu bahwa 2 pangkat 3 itu kongruen dengan 1 modulo 7. Dan 2 pangkat 1 kongruen dengan 2 modulo 7. Nah, kenapa kita buat bentuk
2 pangkat 3, kira-kira arahnya kemana nih? Kenapa tidak 2 pangkat 2 saja? Atau 2 pangkat 4 misalnya? Kira-kira mau dibawa kemana arahnya? Coba lihat ini tadi nih. Teorema 10 mengatakan bahwa A kongruen B modulo M, maka A pangkat N kongruen dengan B pangkat N modulo M. Nah, mau dibawa kemana nih arahnya? Oh, yang cari pangkat N-nya ya, Bu? Ya, kita tujuannya itu adalah untuk mencari N-nya. Kenapa diarahkan ke 2 pangkat 3? Karena nanti hasil perkalian antara 3 dengan suatu bilangan tertentu itu dapat menghasilkan 1234. Nah, bilangan yang dimaksud adalah yang ini, 411. Nah, kemudian ini 2 pangkat 1, 1234 itu kan sama dengan 2 pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi dengan 411, dikali 2, nah itu baru sama dengan 2 pangkat 1234 itu. Nah, dengan menggunakan teorema 10 dan teorema 4 titik I.2, nah 4 I.2 itu apa bunyinya? Masih ingat tidak? AB kongruen CD modulus M. Bukan yang itu. Teorema titik 4 jika yang diketahuinya apa ya? Kalau teorema titik 4 di titik 2 itu jika bentar saya cek dulu. Jika A kongruen B modulo M, kemudian C kongruen D modulo M, nah maka yang terjadi apa? AC kongruen BD kongruen modulo M. BD. BD modulo M. Nah, sekarang apa hubungannya dengan yang ini nih? Perhatikan, kita punya 2 pangkat 3 itu kongruen dengan 1 modulo 7. Kemudian 2 pangkat 1 kongruen dengan 2 modulo 7. Nah, dia kan menggunakan teorema 10 dan teorema 4 I.2 menjamin bahwa, nah kenapa bisa menjamin ini nih? Bagaimana caranya? Perhatikan ini. Gunakan teorema berapa tadi? Nih. Nah, kalau ini dikali ini jadinya apa? Ini kali ini. 2 pangkat 4. Jangan dikaliin dulu. Maksud saya itu supaya bisa ngarahin ke sini nih. Supaya nanti bisa dipakai teorema 10-nya. AC. Ya. Gimana, Bu? Oke, berarti 2 pangkat 3, lalu dikali dengan 2, berarti kan? Lalu sama dengan kongruen dengan apa? 1 kali 2 mod BD, 7 B-nya kali 2. 1. Nah, benar begitu? Iya, Ibu. Sesuai dengan teorema. Nah, kemudian pakai teorema 10. Kalau N-nya sekarang apa? Kita mau ngarahin ke sini nih. N-nya apa? Kita punya N-nya 411 tadi. Nah, 411. Artinya apa? Kalau ruas sebelah kiri dipangkatkan dengan 411, maka ruas sebelah kanan juga kita pangkatkan dengan 211. Gitu kan? 411, sorry. Kali 2. Nah, begitu. Nah, kalau 1 dipangkatkan 411 kan jadinya 1 ya. Ini maka hasilnya 2. Maka sisa pembagian positif terkecil dari 2 pangkat 1234 oleh 7 adalah
2. Nah, seperti itu. Ada ditanya sisanya. Residu terkecilnya. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Amin. Bisa Ibu. Berarti ini lebih teorema 10-nya dulu baru ke 4.2 ya Bu? Bisa sekali jalan sih sebenarnya. Ini saya beda-bedakan supaya ini aja, supaya terlihat jelas seperti itu. Dari mana datangnya 2 pangkat 3 kali 2, kemudian kongruen dengan 1 kali 2 mod 7. Kalau kita gunakan sekaligus juga bisa kan? Kalau sekaligus kan jadinya kayak gini nih. Ini cuma buat apa namanya, supaya lebih jelas saja. Ini tuh ini kan teorema 4.2 kali 10 10. Mau digunakan berbarengan juga bisa sekaligus. Habis ya. Oke. Berikutnya materinya itu adalah tentang aplikasi dari ini, kekongruenan. Sebenarnya dari kemarin juga udah banyak ya aplikasi dari kekongruenan yang kita bahas. Ada teorema, kemudian ada contoh, itu kan juga sudah merupakan aplikasi. Nah sekarang untuk tugasnya adalah, kalau untuk aplikasinya gampang daripada membuktikan teoremanya. Saya perlihatkan dulu ya. Tetapi tugas yang maunya dibuatkan videonya supaya kalian benar-benar paham. Maaf, suaranya kecil. Nanti saya bagikan filenya khusus untuk aplikasi dari apa namanya, kekongruenan ini. Ada beberapa halaman. Sebentar, saya buka dulu. Mana tadi? Sudah terlihat belum? Sudah Ibu. Oke. Ini sebenarnya untuk kekongruenan ini kita ada 2 kali pertemuan. Untuk yang materi, sebentar. Menerapkan konsep kekongruenan dalam menyelesaikan masalah matematika. Presentasikan. Ini ada 2 kali pertemuan sebenarnya ya. Untuk pertemuan ke-13 itu masih terkait dengan kekongruenan, tapi tentang kongruensi linear. Nah, untuk materi ini, aplikasinya harus masuk ke minggu ke-11 sama 12 ini. Karena kemarin kita banyaknya bahas tentang teorema-teorema dan pembuktian saja. Nah, untuk aplikasinya saya jadikan tugas. Tapi aplikasinya lebih gampang daripada teoremanya kok. Coba dilihat ya. Contohnya saja seperti ini. Ini aplikasi dari modulo 9. Kongruensi modulo 9. Misalnya 8.234 itu bisa dibuat menjadi seperti ini. 8.000 tambah 200 tambah 30 tambah 4 modulo 9. Nah, kemudian nanti akan kongruen dengan 8.234 ini, kongruen juga dengan 17 modulo 9. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk tugas minggu depan adalah bikin video pendek untuk contoh-contoh aplikasi dari ini, kekongruenan. Misalnya untuk kongruen modulo 9. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ada juga aplikasi dari, ini banyaknya 9 ya. Di bawah ini ada basis modulo 9. Modulo 5 juga ada kalau saya tidak salah. Bentar. Masih 9 juga. Oh. Ini keterbagian ya, aplikasi keterbagian. Modulo 11 juga ada di sini. Nih, modulo 11. Kemudian berapa lagi nih?
Pokoknya ini lebih gampang lah, intinya lebih gampang tadi. Ini modulo 1001 lebih gampang daripada pembuktian teorema. Nanti akan saya bagikan menjadi beberapa kelompok. Jadi setiap kelompok itu membuat aplikasi dari kekongruenan yang ada di bab ini nih. Contoh-contohnya dibuatkan video-video pendek gitu ya. Kira-kira bisa dipahami yang saya maksudkan? Izin bertanya, Ibu. Iya, silakan. Pembagian Ah, kelompoknya kemudian. bukan. Maksudnya contoh video itu kita menjelaskan kembali yang ada di PDF ini gitu, file PDF ini atau bagaimana ya, Bu? Ya, menjelaskan kembali yang ada di PDF ini. Jadi saya maunya kalau bikin video kan kalian jadi lebih paham begitu. Karena ini kan belum saya terangkan ya. Tapi ini contoh-contohnya gampang dipahami kok yang ada di sini. Oh, baik Ibu, terima kasih. Dijelaskan sesingkat mungkin ya, tapi bisa dipahami oleh orang lain. Ibu mau nanya, Silakan. berarti yang dijelasin itu contohnya aja atau kayak misalkan kayak penjelasan-penjelasan yang selain contoh juga dijelasin? Ini harus ada dulu konsepnya. Misalnya seperti ini nih. Jadi suatu bilangan bulat terbagi oleh 9 apabila jumlah angka-angkanya terbagi oleh 9. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti itu. Harus ada teorinya dulu, kemudian masuk ke contohnya. Oke, Bisa baik Bu, dipahami? makasih. Ya, Mau tugasnya sendiri-sendiri atau berkelompok aja? Kelompok lah ya. Kelompok, Bu. kelompok Bu. Sudah tahu jawabannya. Belum ditanyakan. Oke, ada lagi pertanyaan? Ibu, Mm-mm. mungkin lebih ke laporan ya. Yang tugas kemarin tadi itu kan deadline-nya kemarin ya Bu, tanggal jam Mm-mm. 2 jam 11-an. Nah, kemarin ada satu orang Teams-nya bermasalah Bu, jadi nggak bisa apa namanya? Nggak bisa upload dan udah laporan ke saya kemarin Bu. Masalah kenapa? Diki Bu, baru mau ngomongin ini Bu katanya, apa namanya? Mau Iya. dibenerin. Oh, di Eh, pertemuan sebelumnya tidak bermasalah dikit. Pertemuan sebelumnya mah nggak bermasalah Bu. Terus kemarin malam itu pas saya mau upload, itu ada masalah suruh apa namanya? eh Autentikasi ya. kayak iya. Oh, Terus karena HP saya yang lama itu udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi sekarang saya lagi laporan ke PTK sih Bu. udah berhasil. Belum Bu, masih proses. Oke, yang lain udah kumpul. Saya belum cek semuanya, baru ngecek salah satu dari kalian yang ada di situ. Belum ngecek semua mahasiswa. Yang lain tidak ada masalah ya. Berarti saya perpanjang untuk Diki saja ya. Iya Ibu. Maksudnya Diki aja yang upload gitu. Yang lain yang belum nggak usah upload. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya Bu, misalkan saya join Theobil pakai akun Microsoft yang lain nggak apa-apa kan ya Bu? Akun yang lainnya itu terdaftar sebagai mahasiswa atau tidak? Bukan sih Bu, Ini untuk siapa? sementara aja sih. Biar bisa upload tugas-tugas sampai itunya selesai masalahnya. Oh, emang bisa upload tugas kalau pakai akun yang lain? Saya kurang tahu itu. Soalnya ini Microsoft Teams kan disusun untuk mahasiswa sama dosen tuh, jadi yang tidak tergabung di sini. Saya kurang tahu juga apakah bisa. Coba aja dulu ya. Kalau misalnya bisa ya silahkan. Kalau nggak bisa nanti saya perpanjang aja. Nah, walaupun perpanjang juga nggak tahu ya kapan selesainya ya. Emang kapan selesainya Diki? Belum tahu. Saya udah ngechat PTK-nya lewat Telegram, cuma belum di-read sama sekali sih Bu. Oh, harus ke kampus itu. Yang ke kampus itu belum tentu selesainya. Oke, untuk sementara coba dulu bisa nggak dengan akun yang lain. Kalau bisa ya udah pakai akun yang lain dulu aja. Tapi lapor ke saya bisa apa tidaknya ya. Oke, untuk hari ini, untuk tugasnya sudah jelas. Kumpulkan melalui link saja ya ininya untuk tugas minggu depan. Iya Ibu. Oke.
Nanti saya buatkan link di Microsoft Teams. Ya, untuk hari ini kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita cukupkan terlebih dahulu. Maaf yang ini masih tidak maksimal, saya masih kuliahnya gangguan. Terima kasih sudah hadir kuliah. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Izin dulu ya. Iya, Ibu.